ini kok kita pakai ungu-ungu ya bertiga sama Ada apa ya, Kak? iya adik-adik ada yang tahu nggak sih Kok bisa samaan gitu ya? warnanya ungu ada yang tahu nggak sih kalau warna ungu identik dengan kata apa ya kak? Pekat apa ya? Oh, aku ingat mamaku suka pakai kalau lagi pekat PKP. Berangkat PKP pakai berangkat PKP dari Persekutuan Kaum Perempuan. Oh iya adik-adik Berarti kita ada teman satu lagi. betul banget perwakilan dari PKP. Siapa ya kak kira-kira? Kita panggil Kak. Oke, kita panggil adik-adik. Silakan masuk ke perwakilan dari PKP. Iya, kakak PKP. Selamat masuk, Kak. Halo adik-adik. Halo Kak, kita kenalan dulu yuk. Nama kakak siapa? Sektornya di mana? Nanti jangan lupa ya, Kak, dibuka paspornya biar dilihat. Oh, ini juga kenal. Jadi kalau di jalan ketemu sama kakak bisa say hi. Oke. Halo adik-adik. Nama kakak Kak Esti dari sektor 3. Hai Kak Esti. Yuk Kak Esti, bisa dibuka sebentar ya maskernya biar adik-adik kenal. Oke. Ada yang belum kenal ya? Yuk, kita hitung yuk. 1, 2, 3. Hai. Itu kayaknya cantik ya, adik-adik. Iya, ada yang kenal gak sih? Ini kira-kira namanya siapa ya? Pasti adik-adik kenal lah namanya siapa. Sering juga loh pelayanan di gereja. Jadi kita ini akan ditemenin sama Kak Esti dari awal sampai akhir. Jadi adik-adik harus semangat terus ya. Tetap dong, semangat terus ya. Oke, Kak Catherine sama kita bertiga, mama kamu ngetes adik-adik ini. Semangat belum? Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Oh ya, Kak, aku lupa tadi kita ini pakai seragam ungu dalam rangka hari ulang tahun kan, Kak? Iya betul. Yuk kita tanya ulang tahun PKP apa ya? Dalam rangka ulang tahun PKP yang ke-56. Wow, umurnya dari 56 ya ternyata adik-adik. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita sudah persiapkan hati kita dan Alkitab yang dipegang tafalnya dan juga kitab ceria. Ya adik-adik, persiapkan hati adik-adik dan kita akan mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai lagu pujian pembukaan, ayo adik-adik kita berdiri, kita akan menyanyi bersama. Dari lagu apa kan lagu pembukaannya? Berlimpah sukacita dan lagu Ku Daki-Daki. Oke, harus lebih semangat ya adik-adik. Ayo kita berdiri. Kak Ina. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
Gaby, Noel, Iren, Abigail, Elisa, Rachel, dan Phil. Halo adik-adik sektor 3. Oke, di sektor 4 ada siapa aja ya? Ada Joel, Cleon, Josh, Amanda, Yohanes, Jessica, Jeremy, Andrea, Myra, Iona, Nata, Adira, Keke, Daniel, Dasha, Michelle, Rahel, Chester, dan Cesa. Hai adik-adik. Sektor 5 ada Jonathan, Raina, Calvin, dan Luther. Hai adik-adik sektor 5. Dari sektor 6 ada adik Yoel, Benaya, Gilbert, Rene, Rafael, Risa, dan Crystal. Hai adik sektor 6. Oke, kita lanjut ke sektor 7. Ada adik layan Mignea, Brianna, Brian, Rehan, Michael, Risa Lase, Andrea Lase, Stephen, Kenzie, Chester, Edgar, Lumoga Sugakti, Justin Ginting, Jonathan Ginting, Kanaya Nainggolan, dan Christian. Rifaim. Hai adik-adik sektor 7. Dari sektor 8 ada Edgar, Darius, Anna, Gavi, Sheila, dan Matthew Kunta. Halo adik-adik sektor 8. Oke, kita lanjut di sektor 9. Ada Aubrey, Benaya, Christabel, Salomo, Timothy, Neil, Joy, Derby, dan Shena. Hai adik-adik sektor 9. Sektor 10 ada Vero, Leva, Shemita, Rahel, dan si kembar Harva dan Harvin. Halo adik-adik sektor 10. Sektor 11, Shalom, Gauri, Kila, Mika, Allen, Altar, Jonathan, Clara, Lucretia, Jesselyn, Louis, dan Kezia. Hai adik-adik sektor 11. Sektor 12 ada adik Tessa, Gaby, Emma, Rafa, Monica, dan Desiree. Halo adik-adik sektor 12. Sektor 13 ada Marvel, Kristo, Matthew, Lukas, Valerie, Kana, Clarissa, Darren, Ilori, Shalom, Revel, Karen, Kania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Miguel, Renan, Daryl, Reinhard, Anya, dan Theo. Hai adik-adik sektor 13. Dari sektor 14 ada Boaz, Matthew, Ova, Myra, Hannah, Yisra, Joseph, Jocelyn, Sharon, Darren, Hosea, Naoli, Leha, Claire, dan Kristo. Halo adik-adik sektor 14. Sektor 15 ada Rahel, Karen, Gabriel, Kimberly, Kyla, dan Genesis. Hai adik-adik sektor 15. Dan terakhir sektor 16 itu oleh Devan dan Elsa. Hai adik-adik sektor 16. Ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan doa pembukaan ya. Adik-adik, kita doa bersama dan kita lipat tangannya. Kak Ina. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu untuk kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang terus Kau berikan kepada kami.
Pagi ini Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Pimpin sertai ibadah kami Tuhan. Berkati firman yang akan diberitakan hari ini. Berkati kakak-kakak yang akan melayani. Juga berkati ya Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati adik-adik kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Berkati mereka semua Tuhan, boleh dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Di dalam anakmu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik masih tetap semangat. Kita akan memuji Tuhan. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Pujian kita kali ini adalah Kidung Ceria 176. Allah adalah kasih. Dengarkan ya adik-adik ya, ikuti kakaknya ya. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Kita akan membaca secara responsorial yang terambil dari Mazmur 119 ayat 73 sampai ayat yang ke-80. Ayat yang 73 dibacakan oleh Kak Esti, ayat yang ke dalam dibacakan oleh Kak Farah dan adik-adik. Nanti adik-adik ikutin ya dari rumah ya. Silakan Kak Esti. Terima kasih Kak Valda. Adik-adik, sebelum kita membaca, kita berdiri yuk. Kita akan baca firman Tuhan. Kita mulai ya adik-adik. Dari ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini, dan kita tutup Alkitab. Oke, Kak, hari ini kita ada kesaksian pujian ya, Kak? Iya, kita ada kesaksian pujian. Adik-adik ada nggak yang mengisi kesaksian pujian? Hari ini sudah mengirimkan 3 orang loh dari 3 sektor. Sektor 7, ada sektor 6, 2 orang. Kalau adik-adik ada yang mau mengirimkan kesaksian pujian, boleh kirim ke sini supaya pada saat info sekolah minggu bisa ditayangkan lagi. Seperti yang akan adik-adik dengarkan kali ini. Kesaksian pujian dari Miknya sektor 7, lagunya apa Kak? Medley, Lot, dan Keluarga, dan Nabi Nuh. Terus ada lagi Benaya Sembayang sektor 6, lagunya Mentega dan Roti. Satu lagi siapa Kak? Dan ada Kaila Sitoku dari sektor 6, Jesus Love Me. Oke adik-adik, yuk kita lihat penampilan adik-adik teman-teman kita yang akan memberikan kesaksian pujian. Ayo kita lihat. Oke, kita saksikan bersama-sama.
sudah melakukan kesaksian pujian. Dari sektor 7 anak TK rupanya. Iya, betul Luar banget. biasa, Jadi, Kak, ya. Betul banget. Iya. Untuk adik-adik yang kelas TK, ayo dan Patita juga. Ayo kirim lagi yang banyak, sebanyak-banyaknya. Supaya bisa tayang lagi. Betul banget. Iya. Oh iya Kak, caranya gimana sih buat kesaksian pujiannya bisa dikirim kemana ya Kak? Kirimnya ke kakak lain yang kalian kenal atau kakak lain di tempat kakak kalian yang mengajar kalian di sektor kalian. Betul banget. Dan kalau misalkan adik-adik yang belum punya nomornya, bisa juga Kak di tag di media sosial PLKTA, yaitu di Instagramnya di PLKTA Jatipon. Ayo adik-adik, kirim ya kesaksian pujiannya. Kita tunggu. Oke adik-adik, udah disiapin belum Alkitabnya? Iya, kita hafalan ya. Hafalan. Iya. Udah disiapin? Ayo disiapin dulu ya. Ini untuk Batita dan ATK ya. Dari mana Kak? Batita dan ATK terambil dari Filipi 4 ayat 4a. Sudah? Kakak ulangi lagi ya. Filipi 4 ayat 4a. Iya. Ayatnya hafal dia bacain ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita ulangi lagi yuk Kak. Oke, kita ulang lagi ya. Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuh gampang banget kan ya Kak? Iya, gampang, langsung hafal pasti. Batita dan ATK. Nanti anak TK dan Batita minta tolong sama mamanya untuk bantu menghafalkan ya. Iya. Jangan lupa minta tolong direkamin. Paling lambat kapan kapan harus dikirim biasanya, Betul Kak? banget. Paling lambat dikirimnya hari Kamis tanggal 25 Februari. Jadi jangan lupa ya dan jangan sampai terlambat. Oke. Sekarang kita akan ayat hafalan untuk anak kecil dan anak tanggung. Oke. Anak kecil dan anak tanggung terambil dari Roma 12 ayat 12. Ayo. Dihafalin ya adik-adik untuk ayat hafalannya kelas kecil dan kelas tanggung. Dari ayat apa Kak? Coba diulangi lagi Kak. Roma 12 ayat 12. Adik-adik, udah siapin belum ayat firmannya? Oke, kalau sudah kita baca sama-sama dulu yuk Kak. Ayo. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, aku ulangi lagi ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke adik-adik, jangan lupa videonya dikirim paling lambat hari Kamis tanggal 25 Februari. Oke? Jangan lupa ya, hari Kamis tanggal 25 Februari. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari KJ 140 Firman-Mu Pelita. Yuk adik-adik, kita berdiri ya Kak, kita akan menyanyi. Ayo adik-adik. Inilah. Silakan duduk adik-adik. Selamat pagi adik-adik.
Apa kabar hari ini adik-adik? Pasti semua sehat, semua bersuka cita. Puji Tuhan, hari ini di tanggal 21 Februari kita masih bisa melakukan IMPA online, semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik, sudah siap semua? Siapkan hati, pikiran kita, dan Alkitabnya sudah siap kan? Ayo kita berdoa dulu. Mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan-Mu, kasih setiamu pagi hari ini. Kami, anak-anak-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami memakai telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik terkasih, minggu lalu kebenaran firman Tuhannya tentang apa ya? Ingat gak? Harus ingat dong, jangan sampai lupa. Minggu lalu Kak Neti bawa firman Tuhannya, kakak ingetin ya, kakak remind. Kakak ingatkan, kakak Neti bercerita tentang kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Tentang apa? Ayo adik-adik. Tentang aku mengasihi sesamaku. Tentang aku mengasihi sesamaku. Ya, mengasihi siapa adik-adik? Mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi teman-teman, terlebih mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik, udah ya, kakak udah ingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan minggu lalu. Sekarang adalah di minggu tanggal 21 Februari bersama Kak Jelita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Ayo buka adik-adik. Filipi 1 ayat 1 sampai 8 dengan tema aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sama. Kakak ulang ya. Dengan tema aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Ya, adik-adik, kita bersyukur pada hari ini, di pagi yang cerah ini, IMPA online. Kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan COVID-19 masih ada, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih sehat. Oke, adik-adik, kakak mau menceritakan kebenaran firman Tuhan Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku.
karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, kebenaran firman Tuhan di Filipi 1 ayat 1 sampai 8 adik-adik, berbicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus siapa ya? Siapa yang tahu adik-adik? Coba. Tahu nggak? Oke, kakak mau kasih tahu ya. Paulus adalah seorang Yahudi pada waktu itu. Dulu namanya bukan Paulus adik-adik. Pada waktu itu namanya, sebelum bertobat, bernama Saulus. Dia adalah orang Yahudi. Lahir di Tarsus, di wilayah Kilikia. Ada di mana adik-adik? Dia adalah orang Yahudi yang bernama Saulus, lahir di Tarsus di wilayah Kilikia. Dan dia adalah seorang yang ditakuti pada waktu itu. Dia yang menganiaya pengikut Yesus, pengikut Kristus. Nah, pada waktu itu Paulus ini sangat ditakuti adik-adik ya. Tapi kenapa dia pada waktu itu takuti? Karena dia pada waktu itu belum mengenal siapa Yesus. Dan setelah dia bertobat, dia melihat cahaya dari langit. Makanya pada waktu itu Saulus bertobat. Tuhan Yesus bilang, kamu harus pergi ke Damsik. Nah, disitulah Saulus menjadi bertobat dan diganti namanya menjadi Paulus. Adik-adik, begitu besar kasih Tuhan buat Saulus, di mana menjadi seorang yang jahat, menjadi kembali baik untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, Paulus menulis surat pada Filipi ketika ia berada di dalam penjara. Nah, adik-adik, dia dalam penjara setelah dia bertobat, setelah dia menjadi rasul, setelah dia menjadi pengikut Yesus, setelah dia menjadi menginjil, mengajar siapakah Yesus itu. Nah, di jemaat Filipi sangat dengar-dengaran kepada Paulus. Pada waktu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, Paulus dimasukkan ke penjara, adik-adik. Enggak adik-adik, penjara kayak apa ya? Besi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Paulus tidak berputus asa. Dia tidak berkeluh kesah. Tuhan, saya kan sudah mengikut Tuhan, tapi kok saya di penjara? Tidak. Paulus tetap bersukacita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun di dalam penjara, adik-adik, di dalam penjara, Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui surat. Dia kirimkan surat itu kepada jemaat di Filipi. Nah, kalau sekarang zaman udah canggih. Zaman sekarang udah nggak ada surat, paling beberapa aja ya. Kantor-kantor saja yang pakai surat, tapi itu pun suratnya yang berbeda. Sekarang udah canggih, ada video call, ada Zoom, ada Google Meet kalau adik-adik sekolah ya. Ada WA, video, macam-macam. Tapi pada waktu Paulus dalam penjara, cuma surat. Itu tidak mengurangi rasa sukacita yang ada dalam diri Paulus. Dia tetap menceritakan siapakah Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, kedahsyatan Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber pengharapan adalah Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak mau mengingatkan kembali kepada adik-adik. Pada saat ini pandemi masih bergejolak semakin tinggi.
tingkat kematian, semakin tinggi orang terdampak COVID-19. Tapi kita sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus, jangan pernah kita berputus asa. Jangan ya adik-adik, kita tetap punya pengharapan. Karena kalau kita dalam keadaan sakit, pusing, nggak akan sembuh karena ada COVID. Jangan. Sumber sukacita, kita tetap sama Tuhan Yesus. Jadi, meskipun sakit, meskipun kita dalam keadaan kelemahan tubuh, tetap bersukacita ya adik-adik ya. Bersukacita terus. Bersukacita yang gimana sih? Jangan dipaksa bersukacita. Jangan. Bersukacita dari Tuhan. Nah, kakak ada kesaksian ya. Kesaksian dari keluarga kakak Jelita. Kakak Jelita mempunyai kakak kandung, ada suami dan anaknya. 3 orang terpapar COVID-19 adik-adik. Bayangkan bagaimana keluarga kakak Jelita sedih. Pada waktu itu sedih, takut. Nanti gimana ya? Hidup apa mati? Pertama seperti itu. Tapi kakak Jelita bicara sama kakak Jelita, jangan takut, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi sakit, jangan berputus asa, jangan berkeluh kesah. Tetap kita datang kepada Tuhan Yesus. Begitu juga jemaat di Filipi adik-adik. Bagaimana Rasul Paulus sangat mencintai, sangat menyayangi jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi sangat taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Meskipun badai, meskipun tidak bisa ada persekutuan, tapi mereka tetap taat, mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Inilah adik-adik, Paulus tidak pernah berkeluh kesah dengan situasi Paulus yang pada saat ini di penjara. Tidak pernah, Tuhan, saya kenapa di penjara? Tidak. Paulus tidak pernah berkeluh kesah. Walau badai, walau topan di dalam penjara, Paulus tetap bersukacita. Karena sukacita itu yang Tuhan inginkan dari kita, buat adik-adik juga, buat semua umat di dunia ini. Apapun yang terjadi, kita harus mengikut seperti Rasul Paulus, seperti jemaat di Filipi yang tetap bersukacita walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, mengapa Paulus sangat bersyukur senantiasa kepada Tuhan? Tadi sudah kakak ingatkan kembali, karena jemaat di Filipi sangat setia kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jangan khawatir, jangan takut apapun yang terjadi pada saat ini. Tuhan Yesus tahu bagaimana kita dibentuk untuk lebih setia, untuk lebih taat dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita, mengajar kakak, mengajar adik-adik untuk tetap bersukacita. Seperti tema kita, yaitu aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Nah, kakak mau adik-adik di rumah pada saat ini tetap menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus, menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus di dalam keluarga, kepada mama, kepada papa, kepada opa, oma, opung, tante, kakak, adik. Tetap kita harus membuktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Jadi kakak mau
adik-adik, ada tugas yang akan kakak berikan kepada adik-adik. Adik-adik kirim video kepada kakak-kakak layan. Videonya adalah apa yang harus adik-adik lakukan agar dapat menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Contohnya, kakak kasih contoh satu ya. Nanti adik-adik kirim video, saya mengikut agar menjadi saksi di dalam rumah adalah membantu orang tua. Contoh. Nah, nanti adik-adik kirim ke kakak-kakak layan ya. Kirim video berupa kesaksian. Kak, aku bersaksi kemarin aku sembuh dari sakit. Kirim. Itulah menjadi kesaksian dan sukacita adik-adik di dalam kelemahan. Baik adik-adik, jadi semua ini dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus yang tidak pernah berkeluh kesah, walau badai, walau di dalam penjara, dia tetap menyaksikan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita. Jangan pernah berkeluh kesah dengan keadaan pada saat ini. Kita tetap berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu dan semua Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari mana Kak? Dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang? Kak Ina. Tadi kita mau doa syafaat dan petugas doa syafaat adik-adik dari sektor 7 yaitu Chester, Dan sektor 4 ada adik Yohanes dan akan ditutup oleh Kak Catherine. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, dan pejabat pemerintahan lainnya.
Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk kesempatan ibadah lewat IMPA online yang kami lakukan hingga hari ini. Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu tetap mau semangat IMPA setiap minggunya, dan kami pun dapat bertumbuh menjadi anak-anak mengasihi Engkau. Tolong juga kakak-kakak layan kami, berikanlah mereka kekuatan dalam menyiapkan IMPA setiap minggunya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, Tuhan Yesus, masing-masing dari sektor 1 sampai sektor 16, Tuhan Yesus. Kiranya mereka diberikan berkat dan perlindungan oleh-Mu, Tuhan Yesus. Berkati juga sekolah kami, Tuhan Yesus, dan guru-guru kami, Tuhan Yesus, maupun SD, SMP, dan SMA, Tuhan Yesus, agar bisa mengajar kami di online, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga akan mendoakan gereja kami, yaitu GPIB Jatipon dan seluruh gereja GPIB yang ada di lingkup GPIB. Tuhan Yesus, berikan dan lindungi seluruh gereja yang di GPIB ada di Indonesia, turut serta dalam pelayanan dan kegiatan gereja se-GPIB lainnya. Dan kami juga akan mendoakan adik layan yang sakit atau dalam pemulihan. Ada Luther Tobing, ada adik Alfa sektor 14, dan keluarga Bapak Tommy sektor 12. Dan juga yang berulang tahun hari ini, ya Tuhan, ada adik Justin Valentino Margun dari sektor 2, ada El Shaddai Kathleen Meisha Mauntu dari sektor 1, ada Clementine dari sektor 4, ada Charlie Gideon Trius Margun dari sektor 11, ada juga Leon Immanuel Sandeham dari sektor 4, dan ada Jack Matthew dari sektor 11. Dan kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan juga yang tadi dalam masa pemulihan atau sedang sakit, Engkau jamah mereka, ya Tuhan, agar mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami, bersama-sama untuk mengikuti IMPA. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Udah ada kotaknya Kak ya di sana ya Kak ya? Iya, sudah disediakan kan di gereja. Lalu yang kedua, adik-adik melalui scan QR code yang ada di sini nih adik-adik, ada di layarnya adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya. Adik-adik bisa melalui aplikasi handphone. Ada OVO, GoPay, Dana, dan Genius. Contoh, adik-adik memberikan persembahan
persembahan senilai 5.000. Nulisnya gimana Kak kalau nulis 5.000? Iya, kalau 5.000 kan 5.000.0. Tapi untuk menandakan persembahan dari adik-adik lain PA, angkanya diganti 2 angka di belakangnya. Jadi 501. Iya. Ya, adik-adik ya, untuk menandakan itu persembahan dari adik-adik. Jadi angka 11 di belakang itu menandakan persembahan dari adik-adik pelayan PA. Maaf, bukan pelayan PA, adik-adik PA. Iya. Ya, betul begitu. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kak Ina. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk doa persembahan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memberikan persembahan di pagi hari ini, biarlah Tuhan menerima persembahan kami dengan penuh sukacita. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, sehingga mereka juga boleh layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan membaca apa ini ya Kak? Kita akan membacakan wakaf PA. Wah, Kakak PA punya wakaf juga rupanya Kak ya. Betul sekali. Yuk kita dengerin sama-sama ya. Oke, wakaf pekat yang pertama dari pekat PA, kami akan mengucapkan ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani kita pada hari ini. Yang doa syafaat tadi ada Chester dari sektor 7, Yohanes dari sektor 4, dan yang mengisi pujian tadi ada dari sektor 7, Mignea dengan lagunya Medley Lautan Keluarga dan Nabi Nuh, Benaya Sembayawak sektor 6, Kaila Situpu sektor 6. Terima kasih pujiannya, dan yang sudah bertugas, terima kasih ya. Minggu depan kalau disuruh bertugas lagi, mau lagi ya. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan yang minggu lalu. Dan juga terima kasih Kak Ina sudah mendampingi kita untuk memainkan musik yang indah. Dan juga perwakilan dari Pelkat PKP yaitu Ketua Pelkat PKP yaitu Ibu Sherry Sanu dan juga Kak Esti. Dan juga banyak ya Kak. Adik-adik, jangan lupa ya di subscribe YouTube channelnya Pelayan PA GPIB Jatipon, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari IPA. Nah, adik-adik, tadi di awal ibadah sudah dikatakan bahwa ibadah hari ini juga dalam rangka HUT PKP yang ke-56. Jadi saat ini bukan cuma Kak Esti yang ada di sini, tapi ada perwakilan juga dari PKP, Ibu Sherly Sanu selaku Ketua Pelkat PKP GPIB Jatipon yang akan memberikan pesannya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, pasti adik-adik bertanya, wah siapa ya? Kok adik-adik baru lihat? Perkenalkan, saya dari Pelkat PKP Jatipon. Apa sih Pelkat PKP?
Pelkat PKP Persekutuan Kaum Perempuan Jatipon. Nah, di Jatipon ini kan ada 6 pelkat, ada PA dan juga termasuk ada pelkat PKP. Di rumah, mama kalian juga tergabung dalam pelkat PKP. Mungkin oma kalian juga bisa masuk ke PKLU dan juga masuk ke PKP ya. Jadi Persekutuan Kaum Perempuan yang ada di Jatipon. Nah, pada pagi hari ini Tante datang di tengah-tengah kalian untuk menyapa kalian dalam rangka memperingati HUT Pelkat PKP yang ke-56 tahun. Nah, pada pagi ini Tante ingin memberikan pesan buat adik-adik semua. Ingat ya, di dalam masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Mungkin kalian sudah sering dengar memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, atau tidak boleh keluar kalau tidak perlu. Nah, itu harus diikuti supaya kalian tetap sehat. Orang-orang di sekitar kalian, mama papa kalian, adik kakak, oma opa yang ada di sekitar kalian tetap sehat. Dan ingat, kalian beribadah minggu di rumah juga tetap berpakaian yang rapi, membaca Alkitab, memuji Tuhan dengan benar, tidak boleh bercanda ya. Jadi anak Tuhan yang manis, dan Tuhan sayang pada anak-anak yang setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan lupa mendoakan mama dan papa, mendoakan adik atau kakak kalian, oma opa kalian, dan ingat, tekun dalam doa, tekun membaca firman, menjadi anak Tuhan yang manis ya. Puji Tuhan, kalau kalian semua sehat, kalian juga harus menjaga keluarga kalian tetap sehat, dan tak lupa rajin berdoa. Terima kasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kalian semua. Oke. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah IPA hari ini. Yuk adik-adik, kita berdiri. Kita akan menyanyi dari apa ya Kak? Dari Kitab Ceria 183, kita satu di Dalam Tuhan, bait 1 dan 3. Kak Ina. Adik-adik yang terkasih, kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadikan kita tetap semangat, tetap bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Bapa, firman-Mu itu menjadi pelita bagi hidup kami, anak-anak-Mu. Meskipun pada saat ini kami masih COVID-19 masih melanda dunia dan Indonesia terutama Tuhan, tapi kami tetap berharap dan tetap bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tiba waktunya hendak kita pulang, kita berdoa berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.